Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah kepadanya, pasangkanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah itu, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari terkasih, kisah yang sama telah terjadi untuk seorang anak yang karena lelah setiap hari harus membantu ayahnya mencangkul di sawah. Kalau tidak mencangkul di sawah, ia harus mencari kayu bakar. Zaman itu belum banyak orang menggunakan kompor. Dan kalau bukan mencari kayu, harus mencari rumput untuk ternak kerbau dan menimba air dari sumur. Melelahkan pekerjaan itu sebagai seorang anak, dan ia memilih dalam masa peralihan usia dari kanak-kanak ke remaja, saya ingin pergi dari rumah ini. Ia pun memilih pergi dan hidup di sebuah asrama, tinggal di dalam sebuah asrama dan merasakan di sana kehidupan yang makmur, bebas dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumahnya. Ia boleh punya waktu tidur setiap hari 1 jam. Ia boleh berolahraga, main musik, dan pada saat jam makan, makanan selalu siap. Di rumah belum tentu seperti itu. Hari-hari dia lalui dengan gembira dan merasa ini kehidupan yang saya ingin rasakan di dunia ini. Tetapi hari-hari berikutnya setelah bulan berlalu, muncullah perasaan di dalam hatinya, betapa kejamnya saya ini, betapa kejamnya saya meninggalkan orang tua. Hidup tetap mencangkul, hidup tetap mencari kayu bakar, mencari rumput untuk ternak, dan menimba air dari sumur. Dan saya hidup di sini enak-enak, tidur, makan, bermain musik, berolahraga, dan apapun yang ingin saya buat. Saudara-saudari terkasih, perasaan-perasaan seperti itu dialami oleh setiap orang yang pernah meninggalkan rumah. Sekarang kita ingin meneropong kehidupan kita semua sebagai seorang yang pernah lahir dalam keluarga. Apakah kita juga adalah seorang anak yang lari dari rumah, seorang yang menghindari aktivitas untuk membantu orang tua di rumah dan sekarang berada di tempat lain? Sekarang kita berada di sini dan kemudian kita pun masih mungkin disubsidi oleh orang tua, baik makan dan minum dan kebutuhan harian kita. Atau mungkin kita sudah berubah juga menjadi orang tua, menjadi seorang bapak, menjadi seorang ibu di tempat lain setelah meninggalkan keluarga. Atau kita masih adalah seorang muda yang sedang berjuang dalam hidup, merasakan mungkin kesuksesan dari hasil usaha kita atas apa yang telah kita rindukan di peralihan masa remaja kita, ingin hidup bebas dari rutinitas rumah. Mungkin kita sekarang kakak, mungkin kita adalah adik, atau mungkin kita adalah seorang bungsu yang melarikan diri. Saudara-saudari terkasih, di saat-saat kehidupan kita seperti itu, betapa kita menyadari bahwa hidup kita kadang tersesat. Setelah Anda berusaha dan meninggalkan rumah dan sukses, mungkin kepahitan hidup awal-awal perjuangan hidup Anda alami dan kita semua alami. Dan setelah itu kita berhasil, kita ingin hidup foya-foya dan kemudian jatuh dalam banyak dosa. Mungkin judi, mungkin perselingkuhan dan sebagainya, karena kita telah berhasil sebagai seorang yang telah lari. Saudara-saudari terkasih,
Atau kita adalah seorang anak muda yang terus-menerus menikmati masa muda, kuliah tidak beres-beres, dan banyak hal yang telah melemahkan hidup kita dan mungkin merendahkan martabat pribadi kita. Ibaratnya kita adalah seorang anak yang sedang melarat dan sedang mencoba meminta makan ampas makanan babi. Ampas makanan babi yang dimaksud di sini adalah bagaikan itu segala kegelapan hidup yang mungkin kita jalani. Saudara-saudari terkasih, di balik itu semua kita ingin kembali. Kita ingin mau hidup baik kembali. Tidak ada seorang pun yang tahan hidup dalam kegelapan hidupnya. Orang membutuhkan terang dalam hidupnya. Dan saat-saat itu kita ingin berpikir pulang ke rumah. Jika kita ingin pulang ke rumah, kita mengingat-ingat di sana ada ayah, di sana ada ibu. Mungkin kita sudah memiliki pasangan hidup. Mungkin bagi orang muda mengenal perempuan cantik bagi yang laki-laki, dan bagi seorang putri mengenal seorang pemuda yang gagah. Ayahnya tetap sama yang dulu, tidak seperti ayah dalam drama Korea yang tentu gagah juga dan penampilan selalu menarik, karena sebelum tampil di depan kamera dihias oleh sekian banyak orang yang ahli untuk membuat orang menjadi lebih menarik tampilannya. Ayahmu, ayahku masih tetap sama dengan pakaian lusuh, dengan kulit yang terbakar barangkali dan bekerja di ladang setiap hari. Ibumu, ibuku masih tetap sama dengan sarung yang sama, dengan tatanan rambut yang tetap sama, dan mungkin tetap kampungan. Dan kita mulai merasa malu untuk pulang memperkenalkan mereka yang kita bawa serta. Kita sungguh-sungguh hilang, kita sungguh-sungguh anak yang lari. Dan saudara-saudari terkasih, selain di dalam suasana keluarga seperti itu, mungkin kita juga adalah seorang anak dari sebuah keluarga gereja yang pernah kecewa terhadap gereja, kecewa terhadap orang-orang yang ada di dalamnya, kecewa terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat gereja, dan entah apa kecewa kita yang lain, dan mulai lari menjauh dari gereja. Dan sekarang kita berada di persimpangan di mana tidak jelas, saya ini orang Katolik, saya ini orang yang yakin akan Kristus, atau saya ini siapa. Dan kita ingin rindu pulang ke pangkuan gereja, tetapi kita malu dan mengatakan, nanti pengurus gereja katakan apa, nanti pastor katakan apa. Kita orang-orang yang lari. Saudara-saudari terkasih, tetapi gereja hari ini menunjukkan betapa besar kasih Allah itu kepada kita, betapa besar cintanya kepada setiap orang yang lemah dan jatuh dalam dosa. Digambarkan dengan cerita anak hilang hari ini. Ia pergi, tetapi dalam penyesalannya dia pun malu untuk pulang. Tetapi ketika ia pulang, betapa besar kerahiman bapaknya kepadanya. Betapa besar pula kerahiman gereja untuk kita yang lemah dan salah. Hari ini gereja merayakan Minggu Letare atau Minggu Sukacita. Minggu Sukacita di mana gereja merayakan seluruh umat manusia, seluruh umatnya yang rindu pulang ke rumah, rindu pulang ke pangkuan gereja, dan gereja menyambutnya dengan tangan kerahiman penuh kasih, bagaikan bapa yang menyambut anaknya yang telah hilang, yang telah mati dan hidup kembali. Semoga Tuhan membantu kita untuk menghayati hidup kita kembali ke jalan
yang ditunjukkan Allah kepada kita. Tuhan membantu kita. Amin.